Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang domisili fiskal dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Malinda Aromsari, NIM 2019 DA027, Prodi D3 Akuntansi. Pengertian domisili fiskal. Domisili fiskal atau fiskal domisil atau fiskal residen adalah status kependudukan yang digunakan untuk tujuan pemajakan. UU PPH Indonesia menggunakan istilah subjek pajak dalam negeri untuk penduduk residen dan istilah subjek pajak luar negeri untuk bukan penduduk non-residen. Umumnya, domisili fiskal tidak selalu dikaitkan dengan status kewarganegaraan seseorang atau penduduk menurut Undang-Undang Kependudukan. Pemajakan untuk penduduk umumnya dikenakan menggunakan prinsip worth with income, sehingga akan dikenakan pajak di negara domisili, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh di dalam negeri maupun penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Sedangkan pemajakan untuk bukan penduduk umumnya dikenakan pajak di negara sumber hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari negara tersebut. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Contoh, Mr. John, seorang warga negara asing atau WNA, mengikat kontrak kerja untuk bekerja selama 2 tahun pada sebuah perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan pengeboran minyak dan gas atau migas lepas pantai di Indonesia. Mr. John berada di Indonesia selama 300 hari dalam setiap tahunnya. Bagaimana status subjek pajak Mr. John menurut Undang-Undang PPH? Kesimpulannya, diketahui bahwa A. Dengan menandatangani kontrak kerja menurut Mr. John mempunyai niat untuk berada di Indonesia. B. Mr. John secara fisik berada di Indonesia selama 300 hari atau lebih dari 183 hari dalam 1 tahunnya. Dengan demikian, menurut ketentuan Undang-Undang PPH, Mr. John akan dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri. Penentuan domisili fiskal dilihat dari tempat didirikan atau bertempat kedudukan badan tersebut. Pengertian didirikan di Indonesia adalah dasar hukum pendirian badan tersebut menggunakan hukum Indonesia dan kemudian didaftarkan di Indonesia. Contoh, mendirikan PT menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan ketentuan lain terkait dengan pendirian perseroan terbatas di Indonesia. Kemudian didaftarkan untuk mendapatkan pengesahan dari kehakiman. Kesimpulannya, wajib pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH akan dikenakan pajak atas baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dengan kata lain, wajib pajak dikenakan pajak menggunakan prinsip worth with income. Subjek pajak luar negeri. Yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Contohnya, Mr. Bill, seorang WNA, mempunyai keahlian bidang geoseismik. Mr. Bill bekerja di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, Mr. Bill berada di Indonesia selama 120 hari dalam setiap tahunnya. Kesimpulannya, dalam kasus ini, Mr. Bill berada di Indonesia selama 120 hari atau kurang dari 183 hari, sehingga termasuk subjek pajak luar negeri. Objek pemotongan PPH pasal 26 A. Dividen, B. Bunga, C. Royalti, sewa penghasilan lain, D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, E. Hadiah penghargaan, F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya, E. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, H. Keuntungan karena pembebasan. Contoh status subjek pajak menurut Undang-Undang PPH pasal 26. Sebagai contoh lainnya, seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dari perlombaan dari
lari maraton di Indonesia kemudian merebut hadiah uang, maka atas hadiah tersebut dikenai pemotongan pajak penghasilan sebesar 20%. Perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Wajib pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang datang dalam 1 tahun, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT tahunan. Contoh, Tuan Budiman, seorang subjek pajak dalam negeri, dalam tahun berjalan memperoleh penghasilan neto sebesar 600 juta rupiah dan penghasilan neto dari luar negeri sebesar 100 juta rupiah. Berapa penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia? Kesimpulannya, karena Tuan Budiman berstatus pajak dalam negeri, maka penghasilan yang akan dikenakan pajak di Indonesia sebesar 400 juta rupiah, yaitu baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri 300 juta rupiah maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri 100 juta rupiah. Pemotongan tersebut tergantung tarif progresif pasal 17. Tidak termasuk subjek pajak kantor perwakilan negara asing, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, organisasi-organisasi internasional. D. Penjabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak. Contoh, Mr. Amir, seorang warga negara Indonesia bekerja sebagai pegawai di Sekretariat ASEAN. Nah, apakah atas penghasilan berupa gaji yang diterima Amir dari Sekretariat ASEAN di Jakarta dapat dikenakan pajak menurut Undang-Undang PPh? Kesimpulannya, meskipun ASEAN Sekretariat termasuk organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan dan Amir bekerja selaku pegawai di situ, atas penghasilan Amir tetap dapat dikenakan pajak di Indonesia karena tidak memenuhi syarat, yaitu bukan warga negara Indonesia. Penetapan domisili fiskal. Di beberapa negara, setiap negara mempunyai aturan sendiri dalam penentuan definisi penduduk untuk tujuan pemajakan, fiskal domisil atau fiskal residen. Untuk subjek pajak, badan relatif tidak terdapat banyak perbedaan. Umumnya, domisili fiskal subjek pajak badan ditentukan dari tempat pendirian dan tempat kedudukan manajemen. Kesimpulannya, untuk subjek pajak orang pribadi, kriteria menentukan definisi penduduk cukup beragam tergantung dari falsafah yang dianut masing-masing negara. Adalah contoh tarif perpajakan domisili fiskal di Amerika Serikat. Nah, seorang akan dianggap penduduk untuk tujuan pemajakan di Amerika Serikat jika orang tersebut merupakan warga negara Amerika Serikat, termasuk semua pemegang green card, surat izin untuk menetap di Amerika Serikat. Nah, seorang akan menjadi penduduk jika A. setidaknya 31 hari pada tahun itu, B. jumlah berikut sama atau melebihi 183 hari selama tahun berjalannya. Di negara Inggris, seorang akan dianggap sebagai penduduk untuk tujuan pemajakan jika berada di Inggris minimal 183 hari di Inggris. Tahun pajak dari 6 April sampai 5 April, berniat tinggal di Inggris. C. Datang ke Inggris selama rata-rata 90 hari per tahun. Di negara Singapura, seorang dianggap sebagai penduduk untuk tujuan pemajakan di Singapura jika A. bertempat tinggal di Singapura, B. secara fisik berada di Singapura, atau sebagai tenaga kerja di Singapura selama 183 hari atau lebih dalam 1 tahun. C. tinggal di Singapura selama berturut-turut selama 3 tahun. Tidak harus setahun penuh. Surat keterangan domisili. Seorang telah menjadi penduduk di suatu negara dengan menunjukkan surat keterangan domisil, Certificate of Domicile, yang ditandatangani oleh pejabat berwenang atau competent authority negara tersebut. 1. SKD wajib pajak luar negeri. Nah, formulir diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diisi dengan lengkap dan telah ditandatangani oleh wajib pajak luar negeri serta telah disahkan oleh pejabat pajak berwenang di negara mitra atas persetujuan penghindaran pajak berganda P3B. SKD
wajib pajak dalam negeri digunakan formulir SKD from DGT 7. Formulir ini isinya menerangkan bahwa wajib pajak adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang PPH dalam rangka memperoleh manfaat P3P di suatu negara mitra P3P. SKD untuk wajib pajak dalam negeri dapat pula menggunakan formulir khusus yang diterbitkan oleh negara mitra P3P. Arab Saudi, seorang akan dianggap sebagai penduduk untuk tujuan pemajakan. A. Memiliki tempat tinggal tetap di Arab Saudi. Waktu tidak kurang dari 30 hari dalam tahun pajak. B. Tinggal di kerajaan untuk masa waktu yang tidak kurang dari 183 hari dalam tahun pajak. Negara Spanyol dianggap sebagai penduduk untuk tujuan pemajakan di Spanyol jika A. Orang yang bertempat tinggal di Spanyol selama 183 atau lebih dalam 1 tahun kalender. B. Basis utama untuk pusat kegiatan ekonominya berada di Spanyol. C. Memiliki pasangan atau tanggungan anak yang merupakan warga negara tetap Spanyol. Bentuk baku dari formulir SKD berdasarkan per 61 PJ 2019 per 24 PJ 2010 from DGT 1. Bentuknya meliputi 1. WPLN menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian, 2. WPLN bank, 3. WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua yaitu from DGT 2 merupakan SKD yang sifatnya umum digunakan untuk wajib pajak luar negeri lainnya. Syarat permohonan formulir SKD wajib pajak dalam negeri diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP domisili menggunakan form DGT 6. Diisi dengan benar, lengkap, jelas. C. Memuat nama negara. D. Membuat penjelasan mengenai penghasilan dan pajak yang akan dikenakan di negara mitra. E. Ditandatangani oleh wajib pajak. Dan F. Dilampiri dengan surat kuasa khusus bagaimana dimaksud dalam pasal 32 Undang-Undang KUP. Dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak. Kesimpulannya, syarat supaya permohonan SKD wajib pajak dalam negeri dapat dikabulkan yaitu wajib pajak sudah menyampaikan SPT tahunan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.